dan sebagai untuk bisa merubah sehingga adaptif. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera sahabat Rasi dan Laut TV dan juga sahabat cyber dimanapun Anda berada. Hari ini saya bersama dengan Mas Dimas, namanya bersama dengan saya. Beliau adalah petani milenial yang luar biasa dari Mas Pati, Mas ya? Ya, Mas Pati. Mas Dimas ini mulai kapan sih menanam melon ya? Produk unggulan yang ditanam itu ya? Sejak tahun 2021. Sejak tahun 2021 itu kelas berapa, Mas? Sudah lulus SMA. Oh, sudah lulus SMA. Dari SMA SMAN 1 Mas Pati. SMAN 1 Mas Pati. SMA kemudian bertanam sayur. Kenapa nggak di SMK? Awal mula dulu rencana ingin masuk ke sekolah kedinasan. Tapi takdir berkata lain, saya mengalami kecelakaan. Oh gitu. Ya, saya mengalami kecelakaan. Dan akhirnya membuat keputusan patah semangat. Ibaratnya patah semangat karena banyak luka jahitan yang saya terima. Maksudnya tujuannya dulu kemana? Tujuannya dulu ke sekolah kedinasan, tepatnya ke Akademi Perkeretaapian. Oh, berarti dengan ini ya, PT KAI itu ya. Oh siap. Cuman kecelakaan akhirnya nggak bisa? Nggak bisa, waktu itu hampir 2 tahun pemulihan itu masih sekolah. Tapi kan ada lulus SMP itu sempat 2 tahun nggak sekolah, pemulihan gitu ya? Mas, sekolah tapi pemulihan masa lukanya itu. Gitu. Nah, terus kebanyakan orang bilang kalau banyak luka jahitan itu sulit sulit mengurangi nilainya. Oh gitu ya. Akhirnya masuk ke SMA Mas Pati gitu ya. Tapi ketertarikan menanam melon itu dari mana sebetulnya? Di usia jenengan yang belum jauh, biasanya suka-suka jalan-jalan dan sebagainya. Hal yang menggembirakan, nggak berpikir pertanian gitu. Pertama kali nerusin usaha orang tua. Yang pasti itu karena orang tua juga dari petani. Ya. Dari komoditas padi. Oh, padi ya. Padi. Habis itu saya jalanin itu ketemu banyak orang yang menurut saya orang-orang berpengalaman dan hebat. Itu saya tertarik untuk belajar budidaya melon karena dengan waktu tanam yang singkat serta nilai jual yang begitu tinggi. Mas, nah ini calon melon ya yang ditanam ini gede banget ini ya. Ini jenis apa sebetulnya melonnya, Mas? Jenis Amanda. Amanda. Ya, dari pabrik kapal terbang. Oh gitu. Apa sih kelebihan dari melon Amanda ini? Mudah besar, tahan virus serta pembentukan net yang begitu cepat. Artinya ukurannya yang ini ukuran paling gede gitu ya atau gimana? Kalau ukuran tergantung dari nutrisi yang kita berikan. Oh gitu. Tapi ini yang paling mudah untuk dibudidayakan di Kabupaten Magetan terutama gitu ya. Tapi kan Bapak petani padi gitu nah. Ini nyambungnya dengan melon dari mana gitu? Nyambungnya itu waktu main ke Ngawi itu ada banyak sekali petani melon di sana. Terus saya manual ya di sana dulu ya. Artinya sama. Melonnya nggak kayak segede ini kayaknya. Iya, sama juga. Rata-rata 2,7 kayak. Oh, 2,7 ya. Oh, ini bisa 3 kilo ini ya? Ini 4 kilo. 4 kilo ya. Nah, 4 kilo lebih ini ya. Artinya bermain ke rumah teman di Ngawi karena di sana banyak orang nanam melon. Pengen gitu ya. Nah, tapi banyak kan melon kan ditanam musiman gitu ya. Kalau musim penghujan orang nggak berani nanam melon di daerah sini. Ya, kalau melon jenengan gimana itu? Kalau melon saya tidak mengenal musim. Yang jelas saya perbaiki dari unsur tanah. Tanah yang sehat pasti akan mudah untuk menumbuhkan sebuah tanaman. Artinya kembali bagaimana menyehatkan tanah gitu ya. Iya. Kalau tanah di tempat jenengan apa dulu? Masalahnya apa? Terlalu jenuh dengan pestisida atau mungkin atau apa gitu? Kalau tanah kebanyakan pupuk sintetis kimia. Soalnya mayoritas tanaman padi tidak pernah ada rolling dari tanaman hortikultura. Artinya padi mungkin 3 kali gitu ya? Padi terus gitu saya kecil sampai sekarang padi terus, tidak ada hortikulturanya. Tapi dari sisi ekonomisnya apa yang membuat jenengan tertarik dengan melon ini? Ya, waktu budidaya yang sangat singkat dari benih sampai panen cuma butuh waktu 60 hari. 60 hari 2 bulan ya? Iya, 2 bulan. Sudah bisa menghasilkan buah siap panen. Oh gitu. Dan dari sisi ekonomis berapa per kilo ini? Kalau untuk hari ini 10.000 dari petani. Wow, ini berarti 40.000 ya? Iya, 40.000 dari petani. Sorry,
Iya, 4 kilo 20 berarti 80.000 ini ya? Enggak, 40.000 dari petani. Kan 1 kilonya dari petani 10.000. Oh sorry ya, 10.000 berarti. Berarti ini 40.000 ini cukup ekonomis cukup tinggi gitu ya. Tapi kan untuk mengatasi permasalahan yang ditakutkan petani adalah musim hujan pasti mati karena layu dan sebagainya. Ya. Atau biasanya musim kemarau yang ditanam. Ini apa? Resepnya apa? Resepnya untuk musim penghujan kebanyakan juga layu fusarium. Layu fusarium itu sebenarnya bisa dicegah dengan agen hayati. Dari penyuluh pertanian juga merekomendasi itu penggunaan trichoderma serta pensteril lahan seperti hidrogen peroksida. Artinya melon ini bisa ditanam sepanjang tahun sebetulnya ya? Sebenarnya bisa. Cuman bagaimana teorinya gitu ya? Ya, untuk mengatasi kelembapan, kebutuhan air dan sebagainya. Ya. Itu belajarnya dari mana? Belajarnya SMA kan nggak belajar pertanian? Nggak ada. Belajarnya juga dari YouTube bisa. Terus saya punya juga penyuluh pertanian dari tingkat kecamatan. Oh siap. Artinya beragam ya, belajar dari YouTube, dan langsung dari penyuluh pertanian yang dimanfaatkan untuk menimba ilmu gitu ya. Oke. Kalau sekarang berapa hektar yang ditanam gitu? Ini setengah hektar, tanaman 8.500. 8.500 batang. Iya. Menghasilkan berapa kilo melon? Estimasi satu pohon itu dikeluarin 3 kiloan. 3 kilo. Ya, nanti kan ada yang pohon mati itu kan buat mengcover. Siap. Rata-rata seperti itu gitu. Ya, rata-rata. Itu sekali panen berapa duit? Kalau musim kemarin itu tanaman 1 hektar itu modal 80, alhamdulillah keluar 200 juta. Wow. 2 bulan keluar 200 juta. Iya. Berarti petani muda yang kaya dengan ini ya. Ya, tergantung sudut pandang orang. Ya. Tapi memang bisa dibilang petani kaya. Karena cuma 2 bulan bisa 200 ribu dengan lahan 1 hektar gitu ya. Iya. Oh siap. Berarti buat apa sih sekarang? Uang buat investasi aja. Buat investasi, mengembangkan lagi untuk bertanam itu atau gimana? Bukan memperluas, buat beli kayak properti kayak gitu, Kak, beli rumah kayak gitu. Oh gitu. Sudah punya pacar atau istri? Alhamdulillah belum. Ini kayaknya peluang nih petani milenial. Nah ini jadi contoh bahwa di Magetan ada petani milenial ya, yang seperti Mas Dimas gitu ya. Nah ini sudah kan belum nih untuk pacar? Belum sampai ke tahap situ. Oh belum, masih belum. serius gitu ya? Masih fokus bagian orang tua. Punya Instagram, IG atau media sosial lainnya apa? Instagram ada Dimas Wahyu Trianto. Dimas Wahyu Trianto. Wahyu Trianto, follow ya. Siapa tahu dirimu yang cewek cocok dengan Mas Dimas gitu nah. Mas Dimas, saat ini kan artinya selain mengembangkan untuk properti, untuk investasi ya pastinya gitu nah. Beli apa sih? Rumah. Beli rumah. Mobil. Alhamdulillah rumah sudah. Kalau mobil sudah punya rumah sendiri? Sudah punya. Terus apa lagi? Kalau mobil pakai punya orang tua, nggak boleh buat beli yang memiliki nilai jual yang rendah nanti. Kan kayak artinya turun ya. Investasi pasti turun gitu. Kalau orang tua saran investasi itu di tanah atau di emas. Oh, ini sudah mulai tanah emas. Kalau saya di tanahnya, di tanah. Untuk pengembangan melon atau gimana? Buat pengembangan rumah aja, nanti gitu. Seumpama jadi Kak, harga cocok jual lagi Kak. Terus kalau melon apa yang dikembangkan saat ini untuk memperbesar usaha itu? Saya ingin meregenerasi petani-petani yang sudah berumur. Oh gitu. Saya banyak. Maksudnya ngajak anak muda untuk bertani seperti dengan gitu ya? Sekarang sudah berhasil? Ini baru 5 orang yang ikut, ya. Saya yang nggak muda aja tertarik nanti untuk belajar dengan Mas Dimas itu ya. Kalau belajarnya gimana? Belajar secara langsung apa? Ya mungkin biasanya yang diterapkan apa, belajar secara langsung, daring atau gimana? Daring juga bisa. Gitu ya? Kalau langsung bisa ke Moswati, tempatnya deket di Taman Ria. Oh dekat Taman Ria, yang sebelah mananya Taman Ria? Taman Ria nanti masuk ke utara. Oh ke utara ya. Di situ, Dokter Nugroho itu fakultas itu? Itu masih daerah ke timur. Surat Majan itu. Ya itu gitu. ke timur. Oh siap. Pokoknya tanya aja nanti atau follow Instagramnya ya, biar tahu ya. Siapa tadi? Dimas Wahyu Trianto. Dimas Wahyu Trianto. Jadi biar tahu bagaimana sih mengembangkan melon yang bisa ditanam sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Sebetulnya bukan masalah tanaman melonnya, tetapi bagaimana beliau ini mengakali gitu ya,
musim ya. Musim. Kalau musim hujan biasanya apa penyakitnya Mas? Musim hujan terserang jamur Jamur, serta layu bakteri bisa. layu bakteri ya. Cuma itu aja, Pak. Itu cara mengatasi gimana? Kalau jamur gunakan fungisida sistemik. Terus untuk pencegahan layu bakteri bisa trichoderma itu sudah cukup. Gitu ya. Ya. Kalau pengen tahu bisa langsung belajar ke Mas Dimas nanti ya. Kalau musim kemarau, nah biasanya kan favorit petani menanam ini kan musim kemarau gitu. Nah. Kalau Ini musim apa kemarau tantangan dari kutu-kutuan, kayak kutu kebul, trips, aphids kayak gitu. Ya, Untuk itu yang untuk yang harusnya. pencegahan kita rolling dari insektisida. Iya, Kita nggak main di fungisida tapi kita main di insektisida. Seperti perollingan dan aktif tinggal ngomong Mas. Utamanya besok. abamectin serta imidacloprid. Oh siap. Di rolling. Oh gitu, Mas. Untuk bisa menjadi petani melon yang sukses seperti jenengan, kalau selain kita tahu mengatasi itu kan setiap usaha kan pasti ada tantangannya lebih mengatasi masalah ya. Iya. Masalah melon ini sebenarnya bukan musim, tetapi mengatasi permasalahan penyakit ya. Iya, penyakit. Kan itu. Nah sejauh ini Mas, ini ada pengembangan ya? Sudah berapa hektar sih yang dikembangkan untuk ini? Kalau saya hampir setiap bulan punya lahan terus. Jadinya nggak panen terus berhenti enggak. Jadinya ini mau panen, saya buka lahan lagi. Oh gitu. Ya berkelanjutan. Kalau total sejauh ini yang ditangani berapa hektar? Kalau ini setengah hektar. Setengah hektar. Ya. Tapi yang lainnya sudah mulai tanam lagi setengah hektar gitu tuh. Oh belum. Ini kan yang kemarin habis panen 1 hektar. Terus ini tanam yang setengah hektar. Terus gitu. nanti kalau udah umur 1 bulan kita buka lahan lagi. Oh gitu. 1 bulan kita tanam buka lahan lagi gitu ya. Gitu. Secara berkelanjutan selama setahun gitu. Nah. Oh gitu ya. Itu nggak pakai ini mungkin yom-yoman atau apa gitu? Ya, enggak pakai. Secara konvensional Mas. Oh gitu. Masih konvensional tapi berhasil. Berhasil. Nah, buat Anda yang memang berpetani melon, pokoknya harus belajar ya. Pokoknya Mas Dimas belajarnya nanti bayar nggak sih? Bayar nggak? Enggak bayar nggak? Ya, oke. Karena ilmu yang bermanfaat itu tujuan saya untuk hidup saya. Tujuannya ilmu yang saya miliki bisa berguna untuk orang lain juga gitu ya. Kalau mau belajar ke jenengan harus ke rumah jenengan atau gimana? Ke rumah bisa, lewat WA juga bisa. Nggak ngerepotin nanti kalau ke rumah gitu? Enggak, alhamdulillah. Enggak ya? Enggak. Selama nggak banyak. Iya Pak. Ya banyak juga nggak apa-apa. Soalnya kayak melon, saya juga jarang turun langsung. Soalnya sudah ada karyawan. Sudah manajemennya sudah jalan ya manajemennya. Oh keren banget ini. Ini namanya petani milenial. Sejauh ini Mas, dukungan dari pemerintah daerah apa nih yang sudah diberikan ke jenengan? Alhamdulillah belum ada. Belum ada. Sudah diundang di sini belum ada fasilitas apapun? Belum ada. Nah ini pemerintah daerah harusnya membantu petani muda. Ini jarang loh petani muda yang sukses gitu ya untuk mengembangkan melon jadi gede-gede kayak gini gitu. Nah ini harus jadi catatan oleh pemerintah daerah gitu ya. Ke depan mau apa nih Mas pengembangannya Mas? Pengembangan rencana yaitu yang pertama regenerasi petani dari yang berumur di petani muda lah pokoknya menumbuhkan petani muda milenial kan jenengan ya. Serta kayak teknologi pertanian. Gitu ya. Irigasi tetes kayak gitu. Soalnya kan kalau konvensional itu masih nyiram secara manual. Serta pemupukan juga secara manual. Ini sudah mulai dikembangkan mungkin di tempat jenengan atau apa untuk yang tetes itu? Mungkin bikin lab kecil atau apa gitu? Belum ini. Mau rencana ya mau bikin. Oh siap. Ini harusnya pemerintah daerah turut hadir membantu dan mengembangkan potensi yang ada di Mas Dimas ini. Mas, closing statement dong Mas. Ini apa harapan jenengan terhadap anak-anak muda biar jadi petani muda di luar sana yang beranggapan menanam melon banyak modal itu memang benar, tetapi jika kita melakukan sesuatu itu dengan secara terperinci dari mulai tanah yang subur serta pH yang netral, insya Allah tidak akan kita mengalami kegagalan. Serta jangan pernah malu untuk menjadi petani. Wah ini pesan yang menok. Jangan pernah malu jadi petani. Memang ada yang malu Mas jadi petani? Banyak ya. Tapi kalau sampean lihat Mas Dimas sekarang, dari petani melon, dia sudah punya rumah, dia
punya mobil nasi Orang tua. punya orang tua, dan dia mulai berinvestasi. Dan jangan lupa Mas Dimas juga mau berbagi dengan Anda yang mau belajar bagaimana cara bertanam melon yang sukses dan gratis gitu ya. Mas Dimas, terima kasih banyak Sama-sama. untuk berbaginya. Semoga dengan tayangan ini akan semakin banyak untuk menginspirasi anak-anak muda lagi, anak-anak muda yang lainnya untuk menjadi petani. Amin. Jangan malu menjadi petani. Ya. Keren banget. Makasih Mas Dimas ya. Ya, sama-sama. Sukses untuk kegiatannya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mas Dimas ya, petani muda jangan patah semangat ya, tetaplah kalian bertani ya, karena petani adalah masa depan kalian. Bisnis ke depan itu pangan ya, kemudian energi dan air itu adalah bisnis masa depan. Pangan terutama untuk teman-teman petani tetap semangat ya, kita akan perjuangkan di pusat ya agar petani-petani muda mendapatkan insentif ya, melanjutkan perjuangan mereka bertani untuk kedaulatan pangan di Indonesia. Mungkin